Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Valentina Dwi Suci Handayani. Saya merupakan dosen aktif di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dengan jabatan fungsional lektor. Saat ini, saya sedang mengajukan sertifikasi dosen pada gelombang pertama tahun 2026. Riwayat pendidikan saya S1 Sarjana di Fakultas Pertanian tahun 2010, S2 di Fakultas Pertanian Magister Agronomi tahun 2013, dan S3 saya tempuh dengan gelar Doctor of Philosophy di Fakultas Pertanian di Gifu University. Sebagai pengajar, saya memiliki beberapa riwayat pengajaran yang terdaftar dalam pangkalan PDDikti, di mana pada semester kali ini saya mengampu fisiologi cekaman lingkungan, ekosistem pertanian, budidaya tanaman sayur dan hidroponik, serta biologi dan manajemen gulma. Pada proses pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu terkait dengan biologi dan manajemen gulma. Mata kuliah ini sudah termuat dalam Learning Management System milik UGM, yaitu ELOP. Mata kuliah ini diampu oleh dua dosen. Yang pertama adalah Dr. Diahweni Respati, dan yang kedua adalah saya sebagai tim teaching. Terdapat dua capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini yang termuat juga dalam learning system. Yang pertama terkait dengan pengetahuan umum, dan yang kedua terkait dengan keterampilan umum, di mana pengetahuan kaitannya dengan mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis teori aplikasi secara mendalam pada mata kuliah biologi dan manajemen gulma. Dan yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan pikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam kaitannya untuk menunjang pertanian berkelanjutan. Terdapat dua capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama kaitannya dengan pengetahuan, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan dalam kaitannya dengan gulma, serta memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dalam manajemen gulma. Terkait dengan keterampilan umum, mahasiswa memiliki keterampilan untuk transfer of learning atau keterampilan dalam menghadapi berbagai persoalan kaitannya dengan manajemen gulma. Adapun metode penilaian terdiri dari berbagai komponen. Yang pertama kaitannya dengan aktivitas partisipatif dimulai dari 15%. Kemudian hasil proyek yang terdiri dari 3 komponen, yaitu penugasan, ujian akhir semester, dan proyek studi masing-masing 5%, 10%, dan 40%. Dan yang ketiga adalah kognitif atau pengetahuan yang diakses melalui kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir dengan bobot 5%, 15%, dan 10%. Adapun pokok bahasan dan jadwal pertemuan sudah termuat dalam ELOP, di mana membahas yang pertama adalah waktu pertemuan, pokok bahasan, dan dosen yang akan mengampu. Di mana kali ini saya akan menyampaikan kaitannya dengan interaksi gulma dan tanaman. Semua materi pembelajaran yang ada sudah termuat dalam Learning Management System. Berikut adalah video interaksi antara mahasiswa dengan dosen selama proses pembelajaran mata kuliah biologi dan manajemen gulma. Lagi teman-teman semuanya. Hari ini kita ketemu dalam pertemuan minggu ke-7, pertemuan terakhir sebelum teman-teman melakukan ujian tengah semester. Namun sebelumnya kita mengisi presensi terlebih dahulu dengan memindai barcode yang ada di layar teman-teman. Silahkan. Kuliahan kita ada di pertemuan ke-7 terkait dengan interaksi gulma dan tanaman. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan untuk materi sebelumnya di gulma dan lingkungan? Mungkin ada 1-2 penanya, silahkan. Dengan interferensi gulma, silahkan teman-teman pikirkan baik-baik apa yang dimaksud dengan interferensi gulma. Kemudian kita akan mengumpulkan jawaban teman-teman pada layar berikut. Silahkan teman-teman memindai. Cukup terlihat dari belakang atau perlu diperbesar? Oke. Memindai untuk jawab apa saja sih yang dimaksud dengan interferensi gulma menurut teman-teman? Banyak menjawab adalah pertama gangguan akibat gulma. Kemudian yang berikutnya ada pengaruh buruk dari gulma. Nah, ternyata ada yang sudah menjawab kompetisi gulma. Nah, mari kita lihat secara lebih detail apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan interferensi gulma. Interferensi gulma sebenarnya itu adalah bentuk dari interaksi antara gulma dengan tanaman yang kita budidayakan. Itulah bentuk interaksi. Nah, bentuk interaksi tadi ada yang sudah menyebutkan dipengaruhi oleh 2 faktor. Faktor pertama adalah terkait dengan kompetisi. Faktor kedua adalah terkait dengan alelopati. Nah, kita lihat apa itu kompetisi. Nah, ternyata teman-teman, kompetisi dan alelopati ini yang bisa mengakibatkan
penurunan pertumbuhan. Jadi interferensi sebenarnya bentuk interaksi antara gulma dan tanaman dalam bentuk kompetisi maupun alelopati yang menyebabkan atau mengakibatkan penurunan pertumbuhan. Nah, secara garis besar kita bisa simpulkan bahwa interaksi antara gulma dengan tanaman budidaya yang menghambat tanaman dalam memperoleh sumber daya. Inilah yang kita sebut sebagai interferensi gulma. Jadi ada dua hal, yang pertama disebabkan oleh kompetisi, yang kedua disebabkan oleh adanya alelopati. Penurunan pertumbuhan vegetatif tanaman, kemudian ada berkurangnya luas daun. Jadi ketika gulma itu mengalami berinteraksi dengan tanaman yang kita budidayakan, tanaman yang kita budidayakan itu akan mengalami yang pertama pertumbuhannya pasti terhambat. Jadi maka kenapa parameter pengamatan terkait dengan interaksi gulma itu diamati pertama, pasti teman-teman mengamati tinggi tanaman. Kenapa? Karena itulah bentuk yang paling terlihat. Ketika tanaman itu merasa tertekan karena ada interaksi, maka bentuk yang paling mudah kita observasi, kita amati, tanamannya menjadi lebih kerdil. Kenapa demikian? Karena laju fotosintesisnya menurun. Kenapa laju fotosintesisnya menurun? Karena ada penurunan serapan air dan hara. Kok bisa demikian? Karena pada ruang tumbuh yang sama, jumlahnya terbatas, maka dua hal itu diperebutkan oleh tanaman dan juga gulmanya. Maka jangan tiba-tiba teman-teman akan mengamati panennya saja, tapi mengamati mulai dari apa sih proses yang terjadi. Seringkali kita terlupa bahwa yang dilihat pada saat nanti teman-teman melakukan penelitian, misalnya kaitannya dengan gulma ataupun kaitannya dengan perlakuan, teman-teman langsung ngamatinnya, Bu, hasilnya beda. Tapi sebelum hasilnya beda, apa yang berbeda? Maka kalau kita lihat dari pertumbuhan, kita bisa lihat tinggi tanamannya, kemudian jumlah daunnya, luas daunnya. Dari kompetisi, kita akan melihat bahwa kompetisi ini akan memanfaatkan sumber daya lingkungan yang sama, maka terjadi kompetisi. Sehingga teman-teman, kalau minggu yang lalu kita belajar kaitannya dengan gulma adalah tumbuhan yang merugikan, maka kita harus tahu gulma itu karena lingkungan yang sama, maka harus ada di dekat tanamannya. Terkait jenis kompetisi, menurut teman-teman, apa jenis kompetisi yang sering diperebutkan antara gulma dengan tanaman yang kita budidayakan? Oke, silakan Mas Dika. Unsur hara. Unsur hara, satu. Apakah hanya unsur hara? Atau ada yang lainnya? Silahkan, kalau ada yang mau menjawab. Oke, Mayer. Cahaya matahari. Cahaya matahari. Ada dua, hanya unsur hara, cahaya matahari. Apalagi? Mungkin? Oke. Oh ya, silakan Mas Deno. Ruang tunggu. Ruang tumbuh. Apalagi? Oke, silakan Jan. Air. Apa? Air. Oke, jenis kompetisi yang tadi teman-teman sebutkan benar adanya. Yang pertama adalah terkait dengan cahaya. Kita mulai dari yang tajuknya dulu, cahaya. Kemudian yang berikutnya ada air di perakaran, kemudian unsur hara, dan yang terakhir adalah ruang tumbuh. Nah, dari keempat jenis kompetisi ini yang menyebabkan adanya perebutan antara gulma dengan tanaman yang kita budidayakan. Kenapa? Karena cahayanya pasti terbatas. Kalau jarak tanamnya itu luas gitu ya, kemudian gulmanya juga tidak terlalu dekat dengan tanaman, pasti cahaya tidak akan diperebutkan. Begitu juga dengan air. Air ini sering menjadi masalah, khususnya di daerah-daerah yang sumber airnya terbatas atau curah hujannya rendah. Hara, apalagi kalau misal tanamannya itu manajemennya tidak maksimal, dipupuknya hanya sekali di awal, maka seringkali pupuk itu sering dimanfaatkan oleh non-targeted, atau harusnya kita memupuk tanaman yang kita budidayakan, ini malah mendapat pada tumbuhan yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir, ruang tumbuh. Dari semuanya ini sebenarnya berpengaruh ruang tumbuhnya. Ketika ruang tumbuhnya tidak menjadi batasan, maka ketika unsur ini akan menjadi tercukupi. Nah, namun karena ruang tumbuhnya terbatas, karena ada jarak tanam, sebenarnya jarak tanam itu digunakan pada kondisi tanaman yang ideal, hanya ada tanaman dengan tanaman dan diukur kedalaman perakarannya serta luas tajuknya tadi itu seberapa luasnya. Namun ternyata ada tadi non-target tanaman, maka ada space tumbuh baru bagi gulma tadi sehingga memperebutkan ketiga hal ini. Nah, kalau kita lihat bahwa gulma tumbuh lebih cepat dan membentuk tajuk lebih cepat juga, maka menutupi tanaman yang menyebabkan intensitas cahaya diterima itu akan berkurang.
Ingat, kalau intensitas cahaya berkurang, maka yang akan berpengaruh adalah fotosintesis. Betul sekali. Kemudian yang kedua adalah air. Nah, gulma ini karena perakarannya tumbuhnya intensif ya, lebih cepat dan agresif, maka tanaman akan lebih sering mengalami kekeringan. Kenapa lebih sering mengalami kekeringan? Karena perakaran gulma itu lebih dalam. Ini menyebabkan penurunan tekanan turbulen yang akhirnya akan menghambat pembelahan sel. Maka kita lihat dengan mudah bahwa tanaman yang tercekam akibat air itu akan kerdil, pertumbuhannya terhambat, kemudian juga tidak normal dibandingkan pada usia tanaman tersebut. Nah, kalau hara atau unsur hara biasanya menyerap nitrogen, fosfor atau kalium dan unsur lainnya itu lebih cepat. Jadi gulma memiliki daya adaptasi yang tinggi. Nah, pertumbuhan vegetatif membentuk hasil menjadi tidak optimal. Dan yang terakhir tadi teman-teman menjawab ruang tumbuh bahwa perakaran ini akan saling mempengaruhi, di mana kalau akar tanaman dengan gulma ini saling bertaut, itu akan menyebabkan adanya perebutan dari ketiga hal ini. Oke, kita lanjutkan. Apa sih dampak kompetisi? Ada 5 hal yang saya paparkan, tapi sebenarnya kompetisi lebih dari itu. Teman-teman bisa dilihat dari tinggi tanamannya berkurang, luas daunnya. Tadi karena fotosintesisnya terhambat, maka bobot kering tanaman juga akan mengalami penurunan. Dan dampak terakhir yang kita lihat, hasil panennya yang lebih rendah. Nah, alelokimia ini mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Nah, senyawa ini biasanya bisa melalui perakaran, bisa juga melalui daun atau batang yang kita sebut sebagai pencucian, dan sisa yang membusuk. Jadi ternyata proses dekomposisi dari bahan yang memiliki senyawa alelopat itu bisa tercuci atau terdekomposisi yang menyebabkan adanya senyawa kimia. Nah, kalau teman-teman tahu deskripsi atau tahu arti dari alelopati, kira-kira pernah membayangkan nggak tumbuhan apa sih yang kira-kira kalau dia tumbuh, tumbuhan lainnya tidak bisa tumbuh atau menghambat pertumbuhan lainnya? Mungkin ada yang mau menjawab? Silakan. Oke, silakan Mas Roy. Tanaman yang memiliki alelopat itu seperti tanaman pakis. Pakis. Oke. Jadi menambahkan Bu. Oke, silakan Agung. Alang-alang mungkin Bu. Alang-alang, pakis. Mungkin ada yang lain? Punya ide jawaban? Pakis dan alang-alang. Kenapa? Karena dia tumbuhnya masif sebenarnya. Ada senyawa yang dikeluarkan sehingga menghambat pertumbuhan lain dan hanya suitable atau cocok untuk tanaman tumbuhan tersebut. Nah, mari kita lihat terkait dengan produksi alelopati, ada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah tahapan produksi alelokimianya, kemudian yang kedua pelepasan ke lingkungan. Jadi sebelum dilepaskan itu diproduksi dulu oleh tumbuhan tersebut. Kemudian yang berikutnya ada penyerapan oleh tanaman yang kita budidayakan. Jadi ini adalah proses dari produksi alelopat, dan yang terakhir baru menyebabkan gangguan dari fisiologi tanaman. Jadi ada 4 tahapan. Yang pertama diproduksi dulu oleh tumbuhannya, kemudian baru dirilis atau dilepaskan ke lingkungan, kemudian ada penyerapan oleh tanaman yang kita budidayakan, dan yang terakhir adalah gangguan fisiologi. Nah, produksi alelokimia. Ada berbagai jenis senyawa alelokimia yang terbentuk. Mungkin ada yang pernah mendengar senyawa apa yang pernah terbentuk, atau ada yang pernah tahu senyawa-senyawa alelokimia itu apa saja? Oke, silakan Novita. Asam organik. Asam organik, betul. Asam organik itu banyak jenisnya. Mungkin ada yang bisa menyebutkan lagi selain asam organik jenisnya? Senyawa fenolik. Senyawa fenolik, benar sekali. Mari kita lihat masing-masing produksi alelokimia itu terdiri dari yang pertama senyawa fenolik, kemudian flavonoid, terpenoid, alkaloid, dan asam organik yang jenisnya banyak. Nah, ini adalah senyawa-senyawa alelokimia yang ketika jumlahnya itu berlebih atau diproduksi dan diserap oleh tanaman yang kita budidayakan, maka bisa menghambat pertumbuhan. Nah, pelepasan ke lingkungan ini bisa dengan tadi caranya dari eksudat akar, dari penguapan, pelindian maupun dekomposisi. Dan yang penyerapan, bahwa penyerapan itu dilakukan oleh akar atau jaringan tanaman. Nah,
tadi yang belum tersebut salah satu adalah jati. Teman-teman pernah membayangkan di bawah tegakan jati kira-kira banyak nggak tanamannya atau tumbuhan lainnya yang bisa tumbuh? Nggak bisa, karena ternyata hasil dari penelitian dan sudah publikasi juga mahasiswa S1 melakukan penelitian bahwa di dalam jati itu ada senyawa-senyawa asam organik yang bisa menyebabkan tumbuhan lain tidak bisa tumbuh dan beradaptasi. Maka hanya ada tanaman jati saja, pohon jati saja. Karena pada daunnya ketika digugurkan itu melakukan atau terjadi pencucian senyawa fenolik itu. Kemudian gangguan fisiologis apa sih yang bisa terjadi? Yang pertama, kalau kita aplikasikan senyawa alelokimia ini pada benih, maka akan menghambat perkecambahan. Jadi yang tadinya harusnya sudah bisa berkecambah, mulai hari kedua itu terhambat pertumbuhannya karena adanya senyawa alelokimia. Kemudian dari aktivitas enzim sintesis klorofil. Nah, akibatnya tadi kalau proses kompetisi itu ada penurunan pertumbuhan, sedangkan alelopati mulai dari perkecambahan. Ternyata kalau kompetisi itu udah ada tanaman dengan gulmanya, sedangkan kalau alopat itu bisa terganggu pada awal mulai tumbuh. Yang pertama dimulai dari perkecambahan yang menurun, kemudian akar yang langsung terlihat bahwa akarnya ketika menemukan senyawa asam organik di dalamnya dalam tanah ini bisa terhambat pertumbuhannya, menurunkan luas daun, kemudian akhirnya biomasanya terhambat karena tempat untuk terjadinya fotosintesis itu juga menurun. Dan yang dampak terakhir yang kita sering verifikasi atau kita adjustment sebagai bentuk dari suatu tanaman mengalami cekaman adalah penurunan produktivitas. Nah, dari skema ini teman-teman kita bisa membuat garis besar. Oke. Dari interferensi gulma ini prosesnya terjadi dua, satu kompetisi, kemudian alelopati. Kompetisi itu bisa dalam bentuk cahaya, air, hara, dan ruang tumbuh. Sedangkan alelopat itu memproduksi senyawa kimia. Dia melepas ke dalam tanah atau udara, kemudian diserap oleh tanaman. Bedanya apa dengan kompetisi? Ini menyebabkan adanya kekurangan sumber daya yang dibutuhkan. Bayangkan kalau tidak ada cahaya, maka fotosintesis akan terhambat. Tidak ada air, maka proses laju pertumbuhannya karena adanya pengangkutan asing juga akan terhambat. Airnya ada, haranya nggak ada, maka material yang digunakan untuk melakukan fotosintesis juga akan terganggu. Nah, akibatnya yang pertama paling mudah terlihat fotosintesis yang menurun. Verifikasi fotosintesis yang menurun adalah dilihat dari pertumbuhan tanaman yang terhambat dan hasilnya yang menurun. Sedangkan alelopat tidak selalu menunjukkan adanya perubahan secara signifikan, lebih pada kegangguan fisiologis. Namun kita lihat bahwa pertumbuhannya itu bisa terhambat karena penyerapan unsur hara atau juga pertumbuhan perakarannya terhambat. Kemudian yang berikutnya fotosintesis terganggu dan respirasinya bisa terhambat karena ada senyawa organik yang terserap oleh tanaman. Nah, interferensi gulma ini akan menurunkan pertumbuhan, kualitas, dan hasil panen. Oke teman-teman, terkait dengan materi yang sudah kita diskusikan di awal tadi, saya ingin minta kalian membentuk grup discussion untuk membahas studi kasus terkait dengan apa sih yang terjadi pada tanaman pangan, tanaman hortikultura maupun tanaman perkebunan ketika gulma ini ada di lahan tersebut, atau interferensi gulma yang terjadi akibat terhadap tanaman-tanaman hortikultura, pangan, atau tanaman perkebunan lainnya. Silakan kita membentuk grup, mungkin bisa grup 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Silakan boleh kursinya disesuaikan untuk bisa memudahkan diskusi. Mungkin sudah cukup waktu diskusinya. Mungkin ada kelompok yang ingin menyampaikan hasil diskusinya terkait dengan interferensi gulma. Silakan. Dari kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 berdiri salah satu. Contoh tanamannya apa yang akan didiskusikan? Contoh tanamannya tanaman contohnya kacang tanah. Oke, pada kacang tanah. Iya. Bentuknya apa? Bentuk interferensinya pada kacang tanah? Alelopati itu di sampingnya. Oke, berarti
berarti pada jati dalam bentuknya adalah alelopati. Bagaimana penjelasannya? Bagaimana alelopati pada jati ini akan mempengaruhi kacang tanah? Apa saja faktor yang dipengaruhi? Jadi karena jati itu bahannya selembut di tanah, jadi ternyata dalam kandungan di dalam jati segar maupun kering itu terdapat aluminiumnya sebagian besar yang ternyata bisa menghambat pertumbuhan kacang tanah itu sendiri. Oke, terima kasih. Jadi hasilnya pasti menurun ya. Kelompok berapa lagi yang akan menyampaikan? Oke, kelompok 4. Oke, silahkan Mas Anjes. Oke, jadi menurut artikel yang saya baca itu tanaman hortikultura seperti cabai itu dapat terpengaruh alelopati dari ekstrak alang-alang yang berpengaruh terhadap variabel tinggi tanaman sama jumlah daunnya. Oke, baik. Jadi menghambat pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah daunnya. Terima kasih. Oke, kemudian yang terakhir mungkin untuk diskusi kali ini ada kelompok yang ingin menyampaikan tadi tanaman pangan, horti yang berikutnya. Oke, silakan kelompok 1 tanamannya apa? Tanaman teh sama gulma, di mana dia bisa menyebabkan kehilangan hasil pucuk dan teh itu mulai dari 10 sampai 70%. Oke. Jadi range-nya cukup besar ya, antara 10 sampai 70%. Nah, kalau biasanya kalau teh dengan gulma ini adalah bentuknya kompetisi. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas diskusi bersamanya. Saya akan menyampaikan hasil penelitian yang kami lakukan terhadap tanaman hortikultura yaitu bawang merah. Silakan dirapikan dulu kursinya. Tadi teman-teman sudah menjawab secara general bahwa interferensi gulma bisa bentuknya alopat dan juga bisa kompetisi. Nah, hasil studi kasus interferensi gulma pada bawang merah merupakan kajian penelitian yang kami lakukan di lab ekofisiologi bahwa dampak interferensi gulma ini bisa menurunkan kualitas dan juga hasil dari bawang merah. Mari kita lihat data apa saja sih yang bisa kita capture atau kita bisa analisis terkait dengan interferensi ini. Yang pertama adalah dari pengambilan sampel dilihat bobot segar antara teki, rumput, dan daun lebar dibandingkan dengan bobot kering. Nah, ini adalah pengambilan sampel pada 3 minggu setelah tanam bawang merahnya, kemudian 6 minggu setelah tanam, dan 9 minggu. Terlihat bahwa ketika dikendalikan, maka gulma ini akan menurun dari segi bobot segarnya. Sedangkan pada bobot keringnya juga mengalami penurunan namun tidak seperti flow-nya, bahwa ternyata daun lebar ini memiliki berat kering yang cukup tinggi dibandingkan dengan teki maupun rumputan. Untuk yang berikutnya adalah ini adalah histogram dari bobot segar dan bobot kering masing-masing jenis gulma yang dikendalikan dan tidak dikendalikan. Jadi pengendaliannya itu 1 minggu setelah tanam. Jadi gulma ini dikendalikan 1 minggu kemudian diamati. Jadi ini merupakan data awalan 3 MST ini sebelum dikendalikan gulma seperti ini. Setelah dikendalikan ini diplot masing-masing. Nah, kita lihat di sini bahwa ada penurunan bobot segar bagi gulma yang dikendalikan mengalami penurunan ini pasca pengendalian atau penjumlahan bobot gulma pada 3, 6, dan 9 MST. Kita lihat di sini bahwa signifikan berbeda. Dan antar masing-masing jenis gulma yaitu teki, rumput, dan daun lebar ini mendominasi lebih tinggi. Sedangkan kalau tidak dikendalikan, daun lebar ini tidak tumbuh secara masif, tetapi yang tumbuh secara masif adalah rumput. Berikutnya apa yang dipengaruhi lagi adalah pada tanamannya. Ternyata ketika ada gulma, jumlah anakan dari bawang merah itu bisa menurun. Kalau tidak dikendalikan, dia hanya 1 rata-rata jumlah anakannya. Sedangkan kalau dikendalikan bisa mencapai 2. Kalau untuk bobot segar ini tidak signifikan, artinya sama antara yang dikendalikan dan tidak dikendalikan. Ini yang menyebabkan teman-teman kenapa seringkali praktek di lapangan itu pengendalian gulma sering diabaikan. Karena seolah-olah seperti terlihat tidak terjadi masalah. Mengapa? Karena kelihatan tajuknya segar sama. Diperkirakan, oh pasti hasilnya baik, tapi ternyata mempengaruhi jumlah anakan. Nah, ini yang berbahaya. Padahal bawang merah, umbinya itu terbentuk dari setiap anakan. Kalau jumlah anakannya berkurang, maka produksinya juga akan berkurang.
Kemudian bobot kering total ini baru berbedanya. Artinya ketika jumlah atau bobot segarnya ini adalah bobot kering plus kandungan air, itu tidak melihatkan adanya perbedaan. Data berikutnya akan berpengaruh pada jumlah umbi, tentu saja karena tadi jumlah anak Anda berbeda, kemudian diameternya umbi, dan yang terakhir adalah bobot segar umbi yang sangat berbeda. Ini ton per hektar sudah dikalkulasikan dengan diameter umbi per tanaman sekitar 3 kalau dikendalikan, sedangkan tidak dikendalikan adalah 1,9 atau 2. Artinya ukurannya tambah kecil. Kenapa ukuran tambah kecil? Kalau tadi kita lihat teorinya bahwa fotosintesis akan terhambat, maka akan mengurangi jumlah asimilasi bersih yang bisa diterima oleh tanaman yang dilihat dari diameter umbinya menurun. Oke. Nah, dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa ketika kita kendalikan, ini kan tidak dikendalikan ya teman-teman, rata-rata itu 9,94 ton per hektar. Sedangkan kalau kita kendalikan gulmanya itu bisa mencapai 12, selisihnya 3 ton. Jadi dengan pengendalian kita bisa menyelamatkan hasil sampai dengan 3 ton. Artinya adalah 30% dari 9 ton hilang. Bayangkan kalau misalnya harganya lagi bagus ya, kemudian harganya sampai 50 sampai 60 ribu kalau harga bagus, dikalikan dengan 3 ton pasti lebih baik. Namun seringkali kita terkecoh dengan peragaan atau penampakan seperti bobot segar tanamannya itu baik, tidak signifikan. Padahal yang terjadi adalah pembelahan yang terhambat, kemudian pengisian umbinya juga terhambat. Oke, dari penelitian ini disimpulkan bahwa adanya perbedaan kelimpahan gulma, di mana ketika kita kendalikan pada saat 3 dan 6 minggu setelah tanam, dominansi gulmanya berubah dari yang rumputan menjadi daun lebar. Kenapa? Daun lebar ini sangat mudah untuk berkecambah karena biasanya dari biji, kemudian mudah berkecambah sehingga pertumbuhannya cepat. Sedangkan rumput biasanya melalui umbi. Ketika ada kerusakan, maka dia membutuhkan waktu untuk perbaikan dulu. Nah, yang terakhir, kelimpahan dan dominasi gulma ini akhirnya berdampak pada penurunan diameter umbi tadi menurun, bobot segarnya menurun, bobot umbi bawang merahnya juga menurun. Dan yang terakhir, yang ini kita harapkan bahwa ternyata dengan pengendalian gulma kita bisa mencegah kehilangan hasil sampai dengan 3 ton per hektar. Oke teman-teman, itu dampak dari interferensi gulma, bagaimana hubungan antara gulma dengan tanaman yang kita budidayakan. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri. Tidak jelas teman-teman, materi kuliah ini bisa teman-teman ambil di Elok. Karena ini adalah minggu terakhir, ada satu tugas dari saya terkait teman-teman silahkan membuka YouTube, nanti ini sudah ada di Elok, terkait dengan bagaimana gulma sebagai kawan dan lawan dalam sustainable agriculture. Sebutkan persepsi atau pandangan teman-teman setelah menonton video ini terkait bagaimana posisi gulma dalam sustainable agriculture. Tugas dapat dikumpulkan melalui Elok sampai dengan minggu depan. Jadi sebelum ujian akhir teman-teman sudah selesai juga tugasnya melalui Elok. Kemudian sudah saya siapkan linknya di Elok. Nah, kenapa tugas ini menjadi penting teman-teman? Jangan lupa bahwa pada pembelajaran kita sudah mensepakati adanya komposisi penilaian, di mana penilaian untuk tugas sebesar 5%. Tadi teman-teman setelah berdiskusi ada bentuk dari partisipasi 15% dan nilai dari saya nanti di UAS 15%. Jadi kalau dijumlah bisa mencapai komponen yang utuh untuk menjawab capaian pembelajaran. Jadi jangan lupa mengerjakan tugasnya. Teman-teman sudah mengumpulkan nilai kuis di saya, kemudian juga UTS tinggal tugasnya dan UTS untuk 2 pekan lagi. Selamat belajar. Terima kasih untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Sekian unjuk kerja Tridharma saya dalam bidang pendidikan. Semoga memenuhi syarat sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026. Sekian dan terima kasih.